Sampurasun Baraya Priagan kembali potret hadir di tengah-tengah keluarga kita sekalian. Akhirnya setelah sekian lama kita hadir kembali untuk menemani kebahagiaan keluarga Baraya Priangan sekalian. Tentunya sebelum ditonton sampai selesai, jangan lupa Baraya Priangan klik dulu like, share, jangan lupa di komen, jangan lupa di subscribe. Terima kasih, kita akan segera kembali setelah yang satu ini. Tetap di potret, mengurai cerita, membingkai asa. Siapa yang tak kenal dengan sosok yang satu ini? Andi Warsandi. Ia merupakan salah seorang anggota DPRD Kota Tasikmalaya. Di lembaga legislatif, nama Andi Warsandi sudah bukan lagi wajah baru. Karirnya dalam politik dimulai sejak tahun 2004 lalu. Meski begitu, Andi mengaku sebelumnya tak pernah ada niatan sedikit pun untuk terjun ke dalam dunia politik. Semua kisah itu dimulai tepat pada tanggal 26 Februari 1966. Kota Tasikmalaya menjadi saksi bisu lahirnya Andi ke dunia yang fana ini. Ia dibesarkan dari keluarga perajin batik Tasik. Bahkan kakeknya, Dion Hadikasan, adalah salah seorang pendiri gabungan Koperasi Batik Indonesia di Tasikmalaya. Andi merupakan anak kedua dari 4 bersaudara. Namun, kakaknya terlebih dahulu dipanggil oleh Sang Maha Kuasa saat usianya masih belia. Sejak saat itu, status Andi dalam keluarga berubah. Ia menjadi anak sulung di antara 2 adiknya. Dari kecil hingga dewasa, Andi sangat akrab dengan kota Tasikmalaya. Hal itu bisa terlihat dari riwayat pendidikannya. Sejak SD, SMP, sampai SMA, Andi mengemban ilmunya di kota Tasikmalaya. Untuk jenjang SD misalnya, ia mengenyam pendidikan di SDN 1 Gunung Limpung, sedangkan SMP dan SMA, Andi memilih SMPN 5 dan SMAN 1 Kota Tasikmalaya. Sejak keluar dari bangku SMP, Andi mengaku sudah mulai memikirkan jalan hidupnya. Kala itu, ia mempunyai keinginan untuk menjadi seorang psikolog. Hal ini membuat dirinya memilih jurusan IPS sebagai modal dasar untuk mempelajari ilmu tentang manusia. Di potret, mengurai cerita, membingkai asa. Yang hadir hari ini spesial kita hadirkan ada Bapak Andi Warsandi, Sarjana Ekonomi. Beliau merupakan Ketua Komisi 2 DPRD Kota Tasikmalaya. Wilujeng Sumping di potret Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik-baik saja. Baik-baik saja ya, walaupun Tasik akhir-akhir ini diguyur hujan terus-menerus. Iya, betul. Mudah-mudahan kondisi kita sehat dalam kondisi cuaca yang tidak baik-baik saja. Walaupun cuaca tidak baik-baik saja, tapi hati kita baik-baik saja ya Pak ya. Harus semangat terus untuk membangun kota Tasikmalaya lebih baik. Insya Allah. Oke. Lagi sibuk apa nih Pak sekarang ini? Biasa barangkali kegiatan rutin di DPRD. Kebetulan kita juga lagi ada pembahasan berkaitan dengan Ranperda, juga pembahasan berkaitan dengan perencanaan penganggaran untuk tahun 2023. Dan itu bagian dari salah satu tugas pokok fungsi kita, yaitu di Badan Anggaran. Menjadi politisi, apakah itu memang sudah cita-cita Bapak dari kecil nih? Bukan ya. Bukan cita-cita saya. Saya nggak tahu juga jadi terdampar di politik. Kita penasaran banget nih, seorang Pak Andi Warsandi, Ketua Komisi 2 dari Partai Gerindra ya kalau tidak salah. Ini masa kecilnya seperti apa? Asli orang Tasik Pak? Saya asli orang Tasik, lebih asli lagi saya orang gunung. Gunung mana tuh? Saya lahir di Gunung Lipung, ya. Sekarang Jalan Ampera. Pernah tinggal di gunung sebelah. Punya rumah di Gunung Kicau, Mitra Batik, dan sekarang saya ada tinggal di Gunung Astana. Jadi saya belum pernah orang kota. Jadi namanya gunung, tapi tinggalnya di kota gitu ya? Itu. Gunungnya masih ada by the way?
sudah pada nggak ada. Sudah nggak ada, aduh. Tuhnya namanya gunung tapi bentuknya sudah tidak gunung gitu. Iya. Oke Pak, dibesarkan di situ di gunung apa tadi? Gunung Lipung ya, di Jalan Lipung. Ampera. Oke, sekolah di situ masa kecil, sekolah dasar. Iya, sekolah dasar di SD Gunung Lipung 1. Kebetulan itu rumah saya itu dekat berseberangan dengan Kelurahan Panglayungan. Dan sebagian dari kantor Panglayungan itu adalah dulunya adalah sekolah rakyat yang jadi cikal bakal Gunung Lipung. Oke. Nah, itu sekolah rakyat. Di depan Kelurahan Panglayungan itu, di depan rumah saya itu adalah wakaf dari kakek saya. Nah, setelah itu cikal bakal sekolah SD Gunung Lipung itu adalah sekolah rakyat yang depan rumah saya. Oh, oke. Sekarang masih jadi kantor Kelurahan Panglayungan. Oke. Bersekolah berarti dekat kan dari rumah ke sekolah jaraknya? Kurang lebih 1,5 2 kilo lah. Oh, lumayan dong. 2 kilo Jalan ya. kaki, Pak. Dulu jalan kaki, jalannya juga tidak begitu bagus. Galituk biasa dan sebagainya. Iya. Pernah juga nyeker dulu sekolah. Biasa. Iya, cerita-cerita zaman dulu sekolahnya nyeker memang. Ada pengalaman yang menarik mungkin yang unik bisa diceritakan kepada Baraya Priangan semua selama masa kecil SD itu. Seperti zaman-zaman dulu itu seperti apa sih, Pak? Ya, zaman dulu kan kita tidak ada alat komunikasi canggih seperti belajar juga begitu tradisional ya. Saya pernah mengalami belajar pakai lilin, pakai cempor gitu ya. Kalau pas malam mengerjakan gitu ya, pekerjaan rumah, mengerjakan PR pekerjaan gitu kan? rumah dengan kondisi situasi seperti itu. Lalu pembelajaran di sekolah juga tidak secanggih seperti ini. Iya. Tapi dulu begitu luar biasa semangatnya. Guru-guru juga mengajar luar biasa karena dulu juga mengajar selain pembelajaran formal, pengajaran budi pekertinya juga luar biasa Iya, dulu. betul sekali. Jadi kami sangat menikmati pada masa-masa itu ya. Kemudian kedua orang tua. Oh, iya. Kedua orang tua seperti apa, Pak? Kesibukannya membesarkan anak-anak, ada berapa bersaudara by the way? Saya kalau ada itu 4 bersaudara, tapi 4 kakak bersaudara. saya sih 2 tahun pas lahir udah meninggal. Jadi yang ada adalah 3 bersaudara yang sekarang masih hidup. Jadi saya kalau lahir yang kedua, tapi sekarang kan jadi yang pertama untuk yang jadi hidup. anak itu. sulung. Anak sulung. Saya punya adik 2 itu. Oh, oke. Ya. Kedua orang tua. Orang tua saya ya biasa-biasa saja. Orang tua saya itu adalah keluarga pembatik. Oh, ya. Kakek saya dari ibu saya adalah salah satu pendiri gabungan Koperasi Batik Indonesia Kota Tasikmalaya. Ya, Aki Dion Hadikasan dulu berserangkai bersama Bapak Kapten Aceh sama Bapak Eni Dulhaini, 3 serangkai yang menjadi inisiator pendirian GKBI di Kota Tasikmalaya. Betul. Pengusaha hebat. Ya, bapak saya dan ibu saya juga sama keluarga pembatik, gitu ya. Ya kami dari keluarga pembatik lah. Berarti gitu. jiwa wirausahanya tuh sudah ada dari bapak dan ibu mungkin diturunkan. Malah saya kurang. Menjadi pengusaha di sininya ada nih menjadi pengusaha. Oke, bapak seperti apa? Masih diingatkah sosok ayah itu seperti apa? Ya, sosok ayah adalah sosok yang begitu hangat dengan kami sekalian anak-anaknya. Ya, dia banyak mengajarkan hal-hal yang sederhana untuk menjadi prinsip hidup. Ya, dan inilah mungkin barangkali yang menghantar saya sampai hari ini, Bu. Berkat pesan-pesan dari bapak saya. Kalau ibu saya juga sama lah. Ya, orangnya tegas, keras gitu ya. Banyak menitipkan pesan-pesan juga ya supaya itu yang saya sampai ingat sekarang, supaya menjadi berguna buat orang lain gitu ya. Gitu. Jadi kalau dibandingkan lebih dekat ke ibu atau ke bapak? Dua-duanya dekat ya. Dua-duanya dekat. Karena dekat. anak paling besar mungkin ya waktu itu. Iya, anak yang paling besar. Jadi menanggung tanggung jawab keluarga kah bapak waktu itu atau tidak? Enggak sih. Sebagai posisi anak paling besar gitu kan harus memberikan contoh untuk adik-adik atau apa seperti apa. Kalau di rumah kesehariannya? Iya, pada saat masih bersama ya, belum berkeluarga ya. Iya betul. Nggak ada yang istimewa, biasa-biasa saja ya. Saya membimbing adik-adik saya gitu ya. Kebetulan adik-adik saya juga 2 laki-laki, tidak ada yang perempuan. Oh iya. Gitu. Seru berarti ya, masa kecil tuh punya adik yang satu genre, maksudnya laki-laki semua kan.
keseruan apa nih yang bisa dibagi untuk Gitu Priangan ya, semua? gerelut segala macam gitu kalau kecil perebutan mainan dan segala macam gitu. Iya, iya. Dan biasa kalau jadi kakak ya tentu yang paling dominan saya gitu. Oh iya, yang punya kuasa kan paling gede. Pesan yang paling diingat dari ibu tadi sudah disampaikan bahwa harus berguna untuk. Harus menjadi orang yang berguna buat orang lain. Kalau Gitu. dari bapak, dari ayah, mungkin ada sesuatu yang dititipkan atau diwasiatkan? Kalau dari ayah itu apapun ke depan kamu menjadi apa, jangan lupa, jangan sampai lupa pindah bulu katanya. Pindah bulu. Pindah bulu itu jangan sampai lupa terhadap asal muasal. Jadilah orang yang tetap yang seperti biasa. Apapun nanti kamu jabatan kamu, kedudukan kamu, posisi kamu, tetaplah jadi Andi yang seperti biasa saja. Oke, tetap menjadi diri sendiri. Iya, tetap begitu menjadi diri jangan sendiri. pada Iya, orang betul. tua ya. Dan berguna untuk orang banyak. Iya, betul. Selanjutnya Bapak, melanjutkan sekolah nih kemana? Dari SD itu, SD Gunung Lipung, saya melanjutkan ke SMP 5. SMP 5? Ya, SMP 5 itu yang ada di jalan Marta Dinata ya. Gitu. Melanjutkan sekolah masih berarti nggak jauh-jauh dari Tasik Nggak ya? jauh, masih kita sekolah juga dari Gunung Lipung, Jalan Ampera, dekat jalan kaki, nerobos ke sawah itu cuma 5-10 menit saja. Tetap SMP pun kita masih jalan kaki. Jalan kaki. Tidak seperti yang sekarang. Iya. Naik kendaraan, naik angkot. Sekarang sudah banyak kendaraan ya yang bisa digunakan untuk pergi ke sekolah atau kemanapun. Iya. Zaman dulu mainnya jalan kaki dan nyeker pula. Iya. SMP masih nyeker Pak? Oh enggak dong. Oh enggak. Oke. Dulu cita-citanya mau jadi apa sih? Apa ya? Saya tuh dulu itu ingin jadi psikolog sebetulnya ya. Psikolog. Ya, karena senang untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan sikap, perilaku orang dan sebagainya gitu. Dulu cita-citanya seperti itu. Oke. Gitu. Tapi kenapa? Nah, Apa yang setelah menghalangi? baik ya ke sekarang ya gitu. Atau ke SMA dulu Ke ya. SMA nih, ke SMA. Dari SMP ya saya melanjutkan ke SMA 1. SMA Negeri 1. Wow, berarti pinter dong. Kan katanya gitu, anak-anak SMA 1 itu anak-anak pinter gitu. Nggak tahu, saya nggak merasa Berprestasi. pintar ya. Walaupun memang dari SMP 5 itu yang masuk hanya 2 orang ke SMA 1. Karena kebanyakan yang masuk ke SMA 1 di sekolah-sekolah sekitar, dan terutama yang sekolah yang ada favorit di kota ya. sekitar alun-alun Iya, gitu. betul. Tapi konon katanya kalau orang pintar kan masuk IPA, saya masuk IPS. Enggak juga, Pak. Atau geng-geng saya dari IPS gitu. Lebih suasananya tidak kaku ya kalau IPS yang saya alami dulu itu dibanding IPA itu. Melanjutkan sekolah di SMA Negeri 1. SMA Negeri 1. Termasuk siswa berprestasi dong. Dari sekian banyak siswa yang mendaftar, Bapak yang terpilih dan diterima. Masya Allah. Memilih jurusan IPS pun mungkin karena Bapak menginginkan untuk menjadi psikolog itu mungkin ya? Ya, betul. Ya, saya agak alergi kalau lihat hitung-hitungan angka. Oke, berarti kita sefrekuensi nih. Saya juga sama Pak, alergi dengan angka-angka. Alias kurang mampu berhitung. Kata halusnya begitu ya. Betul. Dari SMA, kemudian Bapak melanjutkan kemana? Nah, habis SMA itu tahun 86 saya melamar pekerjaan. Kenapa nggak kuliah? Saya ingin coba mandiri. Ya, pada saat itu sekedar iseng-iseng masuk ke PT Medion. PT Medion itu adalah perusahaan farmasi yang bergerak di obat hewan, vaksin, obat-obatan, vitamin dan sebagainya. Saya langsung diterima saat itu. Posisinya menjadi? Pada saat itu saya masih staff. Terus 1 minggu di training pindah ke Solo jadi marketing. Oh wow, ini Nah menarik. itu tahun itu 86, berapa tahun saya saat itu ya? Ini menarik sekali. Kita akan bahas setelah yang satu ini. Tetap di Potret, Memarahi Cerita Membingkai ya. Setelah lulus SMA, angan-angannya untuk menjadi seorang psikolog mulai memudar. Ia berpikir ulang dan lebih memilih untuk bekerja ketimbang melanjutkan sekolah ke jenjang kuliah. PT Medion Ardika Bakti menjadi salah satu perusahaan yang pernah ia jajaki. Dalam perusahaan yang bergerak di bidang farmasi hewan itu, Andi menjabat sebagai seorang marketing dan sempat ditempatkan di berbagai wilayah, seperti Jakarta, Solo, Blitar, Kediri, sampai daerah istimewa Yogyakarta.
Di tengah perjalanan karir itu pula, Andi sempat memutuskan untuk melanjutkan sekolah ke bangku kuliah, tepatnya di UPN Veteran Yogyakarta. Berbicara soal asmara, ia menemukan dambaan hatinya di Kota Kembang dan memutuskan untuk menikah pada tahun 1992. Di titik ini pula perjalanan Andi dalam melakukan perantauan berakhir. Ia memutuskan untuk pulang kampung ke kota Tasikmalaya bersama istri tercintanya. Di kampung halamannya ini, Andi kembali bekerja di sebuah perusahaan, yakni PT Kertagaya Pusaka. Kembali di Potret Mengurai Cerita Membingkai Asa, masih dengan narasumber kita yang hadir pada hari ini, Bapak Andi Warsandi, Sarjana Ekonomi, Ketua Komisi 2 DPRD Kota Tasikmalaya dari Partai Gerindra. Oke, menjadi marketing di salah satu perusahaan. Ya, perusahaan Sementara farmasi, usia veteriner, saat itu, obat-obat hewan. Saat itu bisa dibilang lulusan SMA masih muda lah ya, Masih Pak? muda. Langsung training seminggu, langsung ditempatkan di Solo itu jadi marketing. Oke. Marketing ya, berhubungan dengan para peternak. Oke, seperti apa rasanya seorang yang mungkin usia baru 17-18 tahun ya saat itu? Itu sebuah pengalaman yang luar biasa. Ya. Terpisah jauh langsung ke Ke Solo. kota orang. Ke Solo. Hanya di Seperti antara apa, orang Pak? tua saat itu ya saya tidak ada saudara, tidak ada rekan. Ya di sana barangkali saya ditempa perjalanan hidup saya itu. Ya, itu. Pertama kali menginjakkan kaki di kota orang. Betul, pertama kali. Iya. Belum pernah. Seperti ya. apa rasanya? Iya, awalnya kita bingung ya. Seperti apa, tapi lama-kelamaan ya saya harus betah di sana. Kalau harus betah tentu saya harus bisa nyaman di sana. Iya. Salah satu cara dan faktor nyaman itu saya harus berhubungan dengan masyarakat dan saya harus baik dengan orang-orang. Karena salah satu tugas marketing itu adalah bagaimana kita bisa memasarkan produk. Betul. How to win brand and influence people. Yes. Bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang. Itu kayak buku Dale Carnegie itu. Betul sekali. Itu prinsip-prinsip marketing ya. Iya. Berapa lama Bapak di Solo ya? Di Solo itu 1 tahun. Terus saya dipindah itu ke Blitar. Sama juga langsung ke tengah jauh ke Jawa Timur. Iya. Sama juga di marketing itu. Setelah dari Blitar sebentar ke Kediri. Iya. Setelah di Kediri ditarik lagi ke Jogja. Wow. Dari Jogja terus ditempatkan di Jakarta. Terakhir di Jakarta. Di Jakarta dengan posisi? Sama sebagai marketing. Oke. Ya. Luar biasa. Berpindah-pindah kota tentunya bertemu dengan banyak orang dengan yang banyak karakter. Culture yang berbeda. Dengan culture yang berbeda dan itu sesuatu yang sungguh membuat saya pengalaman yang sangat luar biasa. Di mana selain saya menjadi marketing juga banyak mempelajari perilaku, kultur, kebudayaan dan kebiasaan. Dan itu tidak menjadi psikolog pun ternyata dapat pengalaman itu dari pekerjaan. Ya. Betul. Kemudian memutuskan untuk kuliah lagi itu selama bekerja atau? Iya, selama bekerja memutuskan kuliah tetapi nggak pernah selesai. Nggak pernah selesai. Pernah kuliah di mana aja, Pak? Pernah saya di Jogja di UPN ya, hanya cuma 1 semester kalau tidak salah karena kerjaan kita saya pindah-pindah. Ya, betul gitu. Kemudian ada lagi? Itu ya. Jadi setelah di Jakarta saya berpindah ke perusahaan lain sama dengan perusahaan kompetitor yang dulu. Saya kuat 2 tahun karena saya harus melakukan spreading ke luar kota, itu pulang 2 minggu sekali ke rumah gitu untuk memasarkan produk-produk baru. Ya, dengan dengan pangsa pasar yang sama, yaitu toko-toko obat, peternakan dan para peternak sendiri gitu. Saat itu masih single kah? Saya masih single saat itu. Berarti single mapan dong? Enggak ya, rasanya pulang ke kampung itu ke Tasik setahun sekali nggak bawa apa, saya cuma senang-senang aja gitu. Susah nggak bisa nabung, maklumlah bujangan. Ya bujangan kan begitu ya, menikmati hidup. Ameng gitu. Iya. Kemudian pada akhirnya menemukan tambatan hati. Di mana, Pak? Oh ya, jadi terakhir itu di perusahaan obat sebelum mau keluar. Di Jakarta, pada saat ditempatkan di Jakarta. Kan kantor pusat perusahaan PT Medion itu ada di Bandung. Iya. Ya, kebetulan istri yang sekarang jadi istri itu adalah rumahnya tidak jauh dari kantor pusat PT Medion. Dan itu tempat kalau saya ada meeting ke Bandung ya suka makan di tempat
dia gitu ya. Karena itu juga kan ya semacam semi rumah makan lah gitu yang menyediakan makan buat karyawan PT Medion. Oke. Gitu ya. Jadi akhirnya cinta lokasi di situ. Ya itulah. Ya sering ketemu ya. Akhirnya ya begitulah Tahir. Beting tersno jalanan saka kulino. Mungkin masakannya enak jadi bapaknya tertambat hatinya gitu ya Pak. Iya barangkali begitu ya. Tadi diceritakan bahwa nggak pernah ada punya tabungan besar gitu ketika pulang ke kampung karena habis dipakai senang-senang. Kalau zaman dulu mainannya apa sih Pak? Bukan senang-senang ya, nggak bisa nabung, saya tuh suka jajan atau apalah Jajan gitu ya. apa Pak? Jajan ya jajan biasa saja ya untuk keperluan sehari-hari dan sebagainya gitu ya. Oke. Kurang bisa menabung saya itu. Oke, Kebetulan juga gaji nggak terlalu besar dulu ya. Ya zaman dulu seperti itulah. Cuman kumpul bagi-bagi dengan teman-teman dan sebagainya. Betul. Ya karena itu adalah bagian terpenting dari hidup saya juga teman-teman yang baik itu. Nah, luar biasa. Menikah di tahun? 92 kalau nggak salah ya. Sekarang itu anak saya 92 ya. 92 ya. Sekitar tahun 92 memutuskan untuk menikah. Pekerjaan saat itu masih menjadi marketing? Ya, jadi saya sudah pindah ke marketing di tempat marketing baru gitu ya. Ya, itu masih di Bandung, terus beres itu pulang ke Tasik ya. Pulang ke Tasik, saya keluar karena capek dan sebagainya, karena itu pada saat itu mau dipindahkan ke ujung Pandang. Istri saya yang baru menikah kurang setuju dan saya juga belum siap untuk keluar pulau. Padahal itu ditawarkan di tempat yang memang kalau dari sisi karir itu lebih meningkat ya. Tapi saya memutuskan untuk tidak. Dan dalam posisi itu saya rasanya sudah maksimal untuk melakukan sebuah pekerjaan di marketing. Saya memutuskan untuk berhenti dan pulang ke Tasikmalaya. Oke, di Tasikmalaya ngapain Pak? Ya, saya nganggur berapa lama gitu ya. Dengan punya istri? Dengan punya istri, dengan perut yang besar gitu. Hamil gitu ya. Nganggur berapa lama, terus nggak berapa lama saya kerja di PT Kertagaya Pusaka. Juga dari marketing itu ekspedisi khusus perbankan ya gitu ya, antar jemput surat perbankan gitu. Oke. Ya kalau sekarang JNE, kalau JNE itu umum ya, tapi kalau Kertagaya Pusaka lebih kepada sudah kontrak dengan kirim antar surat lalu lintas perbankan. Oke. Ya, ekspedisi perbankan. Saya heran kenapa bisa terjun ke politik, siapa dan dari mana gitu mulainya bisa ada di situ. Bingung juga ya saya jawabnya. Soalnya saya nggak ada niat sama sekali. Kecemplung. Ini kan jauh gitu Pak, marketing perusahaan, marketing. Tiba-tiba ada di partai politik. Gimana sih? Saya kerja di PT Kertagaya Pusaka, ya. Rumah saya saat itu di Gunung Kicau. Ya, di Jalan Mitra Batik. Lalu saat itu saya kebetulan juga didapuk oleh rekan-rekan untuk menjadi ketua remaja masjid, ketua muda-mudi di wilayah itu. Cukupnya tidak besar Teh Hirma lah, 1-2 RW saja. Saya bukan berarti bisa menjadi ketua remaja masjid, tapi bersama-sama untuk bisa belajar agama lebih baik lagi. Berkeliling saat itu dari masjid ke masjid ya, mengajak rombongan teman-teman semua untuk melakukan pengajian rutin dan sebagainya. Dan pada saat satu waktu saya ditawarin, nah bagaimana kalau Andi ini diajak untuk masuk partai politik. Saat itu saya lagi senang berkumpul sama rekan-rekan remaja masjid saat itu. Ada yang menawari. Partai apa yang Partai pertama? Bintang Reformasi. Partai Bintang Reformasi. Berarti dulu berkarir di politik itu pertama di situ mengenal politik itu? Saya itu sebetulnya ya kenapa nggak punya niat ke politik. Pada saat menjadi saya ketua pemuda saat itu, ketua remaja masjid, kan kita butuh kegiatan-kegiatan Teh Irma ya untuk menghidupi organisasi itu. Betul. Ada kegiatan bakti sosial, untuk barangkali bagaimana menghidupkan kegiatan pengajian rutin, termasuk juga untuk menyantuni anak-anak. Ya kegiatan sosial dari mana? Kalau tidak kita bisa menghidupi diri sendiri. Saat itu saya tidak mengenal anggota DPRD. Kemana saya harus menyampaikan proposal? Betul.
keheul ke anggota dewan teh, teu wawuh gitu. Kita ingin apa? Nah, dari sana kita beranjak, kita mandiri saja. Kita hidupi organisasi, misalnya dengan berdagang, anak-anak kita punya tempat usaha kecil-kecilan, lalu keuntungan itu untuk kepentingan menghidupi organisasi. Ya. Saya saat itu mana anggota dewan itu saya nggak kenal sama sekali. Saya malas lah ikut berpolitik dan sebagainya. Saya itu orang yang non partisan saat itu. Nah, saya sedang begitu senang itu bareng-bareng belajar gitu, ada yang menawari saat itu. Itulah barangkali ujian dan godaannya saat itu. Dan mulailah saya diajak untuk ikut menjadi salah satu anggota di partai politik. Dalam perjalanannya di PBR, akhirnya saya ditawari dan diminta untuk menjadi calon anggota DPRD. Ini tahun berapa, Pak? 2000, pertama kali mencalonkan diri? 2004. 2004. Dan langsung lolos? Langsung lolos. Wow, luar biasa. Saat itu. Habis berapa, Pak? Habis berapa pertanyaannya? Dulu itu kan sistemnya tidak seperti yang sekarang 2009 ke sini ya. 2004 itu masih nomor urut. Betul. Yang sekarang kan suara terbanyak. Ya nggak terlalu banyak lah Teh Irma, berapa 2004 saya lupa lagi hanya. Karena banyak sekali yang mengatakan bahwa kos politik di Indonesia itu mahal sekali katanya gitu, Pak. Setuju nggak Bapak dengan itu? Setuju juga ya, setuju ya. Ya, nah itu pindah ke 2009 kan sistem nomor urut, kita harus lebih melakukan langkah-langkah penetratif, pendekatan dan sebagainya. Ya ada setuju lah kalau misalnya kos politik itu tinggi, tergantung bagaimana kita bisa mengelola dan memanage itu. Bisa juga dengan uang yang tidak terlalu besar ya. Ada juga ada beberapa yang dengan katakanlah tidak high cost itu, ada yang masuk juga gitu. Gitu. Kita ini seru sekali karena dari Partai Bintang Reformasi tiba-tiba sekarang ada di Partai Gerindra. Kita mau tanyain lagi, tapi lebih lengkapnya setelah yang satu ini. Tetap di Potret, mengurai cerita, membingkai asa. Setelah kembali dari perantauan dan bekerja di sebuah perusahaan, kehidupan Andi bersama sang istri di kota tercinta, kota Tasikmalaya, begitu bahagia. Di sela-sela kesibukannya, ia selalu aktif dalam berbagai kegiatan masyarakat. Salah satunya berpartisipasi dalam organisasi remaja masjid. Singkat cerita, lewat keaktifannya dalam organisasi tersebut, Andi ditawari salah seorang rekannya untuk bergabung ke salah satu partai politik, yakni Partai Bintang Reformasi. Berkat dedikasinya untuk masyarakat, mengantarkan Andi untuk duduk sebagai wakil rakyat pada tahun 2004 lalu. Sejak saat itulah, takdir Andi untuk menyerap aspirasi dan sebagai penyambung lidah masyarakat dimulai. Kepercayaan masyarakat terhadap Andi nyatanya tak pernah luntur. Hingga kini, ia masih menjabat sebagai wakil rakyat dan sudah hampir 4 periode. Partai Bintang Reformasi yang meleburkan diri ke dalam Partai Gerindra pada tahun 2014 lalu membuat dirinya ikut melebur dan menjadikan diri sebagai bagian dari partai berlambang Garuda Emas itu. Kembali lagi di Potret, mengurai cerita, membingkai asa. Seru nih kalau ngomongin ini nih Pak. Bagian terpanas. Sesi ketiga kita akan membahas apa yang sedang Bapak garap sekarang. Tapi sebelumnya mungkin dari Baraya Priangan semua ada yang bertanya-tanya dari tadi. Saya menyebutkan Partai Bintang Reformasi. Mungkin perlu diinformasikan kepada Baraya Priangan semua. Masih ada nggak sih sekarang Pak? Oke, baik. Jadi PBR itu lahir dari P3 ya. Digawangi oleh almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Ya, PBR dari 2004 bubar sampai dengan 2012. Pada saat itu ketua umumnya Pak Bursa itu memutuskan ya sudah kita bubar, kita nggak bisa lagi mengikuti verifikasi partai politik. Kami serahkan semua untuk silahkan kemana saja kalau masih mau berkarir dan melanjutkan di politik, betul. Ya, jadi PBR bubar saat itu. Lalu saya karena PBR bubar itu masih boleh di DPRD.
ya. Oke, Menuju kepindahan ke tempat baru. karir Ya, jadi DPRD masih periode kedua 2019-2014, 2012 PBR-nya bubar. Dan sebelum akhir masa 2014, teman-teman di Gerindra ada yang mengajak untuk bergabung karena saya juga kenal dengan beberapa teman yang ada di Gerindra dan saat itu mempersilahkan kalau mau mendaftar di Gerindra. Jadi pindah ke Gerindra karena PBR-nya bubar. Jadi ini bukan pengkhianatan ya Pak ya, bukan mencok-mencok ya, karena memang partai asalnya bubar gitu kan? Iya bubar. Terus kenapa enggak? Kan banyak banget tuh partai. Kalau Baraya Priangan juga tentunya tahu bahwa Gerindra itu kan masih baru gitu. Kenapa memutuskan ke Gerindra, enggak ke partai yang udah senior gitu? Ya betul, Gerindra partai yang relatif baru saat itu setelah PBR bubar ya. Lalu saya melihat juga ada beberapa dari punggawa-punggawa PBR saat itu di pusat, di provinsi bergabung di Gerindra. Oh itu. Sekjen Gerindra sekarang Pak Ahmad Muzani, dulu itu wakil ketua PBR. Oh oke. Pak Abdullah Syafi'i, Pak Sodik Mujahid, dulu adalah sahabat-sahabat senior-senior saya di partai. Ya kebetulan saja itu karena saat itu saya memang kenapa pindah ke Gerindra karena saya melihat sosok Pak Prabowo gitu ya, begitu kuat dia mencintai negeri ini dan punya obsesi kuat bagaimana kita ingin Indonesia itu menjadi lebih makmur, lebih kuat dan lebih mandiri dan lebih mempunyai daya saing ke depan. Pikiran-pikiran besar Pak Prabowo itulah yang barangkali menarik fisik dan jiwa saya masuk ke Gerindra gitu. Ya, jadi saat itu saya berikhtiar lagi di 2014 diajak ke Gerindra, nyalon ke Gerindra lagi. Masya Allah saya diuji lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberi amanat lagi oleh masyarakat masuk di 2014 dengan Partai Gerindra. Gerindra luar biasa. Sudah 4 periode tercatat menjadi anggota DPRD Kota. Tentunya sudah banyak yang dilakukan dan diperjuangkan. Untuk saat ini Kota Tasikmalaya menurut Bapak seperti apa? Ya, Kota Tasikmalaya ini menarik ke depan dengan jumlah penduduk kurang lebih 720.000, 10 kecamatan, 69 kelurahan dengan tidak mempunyai tempat wisata alam yang ada. Kita hanya punya wisata Situ Gede, itu pun punya provinsi, airnya milik kabupaten, ya, Tairma itu. Jadi kita tidak punya geografis alam yang bisa kita jual. Ya, tumpuan kita hanya ada di wisata kuliner, ya, industri perdagangan, industri dan jasa. Sesuai dengan rencana pembangunan RPJP Kota Tasikmalaya sampai 2025 menjadi pusat industri perdagangan termaju di Priangan Timur, ya. Ya, kita punya APBD kita, boleh langsung ke APBD ya? Boleh silakan Pak. APBD kita ada di 1,9 triliun, kita punya PAD kurang lebih 320 miliar rupiah. Sebetulnya masih belum seimbang ya. Dibandingkan kita punya modal 320 miliar kurang lebih, tetapi kita punya kebutuhan pembelanjaan itu di angka 1,9 triliun. Dari mana itu kita bisa hidup sampai sekarang membiayai pembangunan, membiayai pegawai dan sebagainya, menampung aspirasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Ya kita masih mendapatkan bantuan dari dana transfer pusat, provinsi, dan dana bagi hasil lainnya. Jadi sebetulnya kita belum menjadi kota mandiri dan ini menjadi tantangan kita ke depan. Bagaimana kita bisa menggali potensi dari PAD, pajak, retribusi di luar pajak dan retribusi daerah untuk memastikan kita sedikit demi sedikit bisa berikhtiar untuk menjadi kota yang tidak banyak lagi mendapatkan bantuan-bantuan dari pusat. Bayangkan oleh Teh Irma, kalau misalnya ke depan Kota Tasikmalaya ya atau daerah-daerah lain yang penghasil minyak bumi dan segala macam itu tidak bisa lagi ditarik sebagian dari keuntungannya ke Jakarta, lalu Jakarta mendistribusikan lagi, ya repot kita. Makanya kita harus berpikir bagaimana kita bisa menggali potensi-potensi pendapatan di luar pajak dan melihat daerah. Potensi Tasik selain yang tadi disebutkan industri, apalagi yang bisa digali? Ada kuliner ya, wisata kuliner ini bisa juga di-create menjadi
datangnya para wisatawan ya, datang ke kota Tasikmalaya. Kita juga punya ciri khas kebudayaan khas kota Tasikmalaya, itu bisa dijual ke depan dan itu bisa mendapatkan PAD dalam bentuk lain. Orang senang datang ke Tasik, belanja ke Tasik, menikmati kesenian-kesenian khas kota Tasikmalaya dan segala sesuatunya yang unik di kota Tasikmalaya kita gali. Orang datang nginap di hotel, mendapatkan pajak hotel, makan di restoran juga mendapatkan pajak restorannya, belanja juga produk-produk UMKM dan mikro, itu juga bisa meningkatkan daya beli mereka dan itu mudah-mudahan itu bisa menghasilkan impact untuk peningkatan ekonomi yang ada di kota Tasikmalaya. Kita berpikir ke depan dari dalam konteks saya sebagai Komisi 2 dan sekarang diamanahi menjadi Ketua Komisi 2, kita berpikir bagaimana ke depan untuk bisa menambah pundi-pundi PAD sehingga sedikit demi sedikit kita bisa mengurangi ketergantungan dari pusat. Walaupun itu masih jauh, ikhtiar itu harus tetap kita dorong ya. Kita ingin ada perusahaan daerah air minum kota Tasikmalaya. Iya, betul. Ya. Karena selama ini air minum di kota Tasikmalaya itu airnya dari kabupaten, tapi konsumennya 70% kurang lebih masyarakat kota Tasikmalaya. Dan ini pangsa pasar yang luar biasa kalau kita kemas dan kita kelola sendiri gitu ya. Gitu. Sedang kita pikirkan dan sudah kita berikan masukan-masukan kita dan pemerintah sedang melakukan kajian-kajian supaya kita punya PDAM. Tapi bukan ngambil dari air, tapi misalnya kita ngambil dari air Cibulan atau dari Citanduy, diolah, dijernihkan. Lalu dari itu juga kita mencontoh dari Kabupaten Semarang, kita juga bisa memproduk air minum dalam kemasan sendiri. Betul. Nah itu kan bisa dijual, dikonsumsi oleh masyarakat, ASN, dan keuntungannya kembali masuk PAD itu diberikan lagi untuk kepentingan biaya pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat kota Tasikmalaya. Rencana yang sangat luar biasa, semoga segera terwujud, semoga Tasik segera membaik dengan hasil survei bahwa Tasik merupakan salah satu kota termiskin di Jawa Barat. Semoga itu bisa segera dirubah, Pak. Baik. Itu agak heran sebenarnya karena kalau saya melihat, kalau secara kasat mata ya, tidak tahu dengan penghitungan yang secara teknis gitu kan. Sebenarnya Tasik miskin dari mananya gitu. Kalau aku lihat mall penuh, hotel penuh gitu, Pak. Apa yang di mall dan di hotel bukan orang kota Tasik? Ya, ini juga kan klasifikasi miskin itu klasifikasi kota. Ya, kan ada di Jawa Barat itu kabupaten kota ya. Kan ada kabupaten, ada kota, 27 kalau tidak salah. Nah, itu klasifikasinya kota kita kedua termiskin di Jawa Barat ya. Mungkin karena awalnya kota Tasikmalaya itu kan dari kabupaten, daerah seperti penyangga-penyangga kota di kecamatan-kecamatan itu. Kita juga agak heran kenapa hitungannya seperti itu. Kalau dilihat dari peningkatan, dilihat ekonomi juga kan kelihatan terus meningkat. Daya beli juga PDRB kita juga sudah semakin meningkat gitu ya. Tapi memang kalau dibandingkan dengan kota-kota lain yang setingkat kota, memang kita masih di bawah. Tapi kalau dari perkembangan pertumbuhan ekonomi kota kabupaten, kita sebetulnya juga on the track, sedang berjalan gitu ya. Bayangkan deh Irma, kalau dibandingkan kota sejenis ya, kota Bandung, kota Bekasi, kota Bogor, otomatis kita agak di bawah ya. Ya memang catatan itu menjadi tantangan buat kita, data itu ya, apapun itu barangkali ya, itu harus menjadi tantangan buat kita bagaimana kita bisa mengurangi angka-angka kemiskinan itu, mengurangi angka-angka pengangguran dan sebagainya dengan program-program strategis yang kita dorong kepada pemerintah untuk melakukan empowering, pemberdayaan kepada kantong-kantong kemiskinan yang sudah teridentifikasi ada. Lebih fokus ke sana sehingga angka-angka itu mudah-mudahan bisa terkoreksi dan bisa semakin berkurang. Gitu. Luar biasa pembicaraan kita hari ini, Bapak. Ada banyak sekali yang bisa di-sharing kepada Balai Priangan semuanya. Untuk ke depan nih, Pak, kan sekarang lagi hangat, lagi rame nih kan menuju ke 2024. Bapak sendiri ada rencana apa untuk 2024? Ya, kita melanjutkan saja apa yang diamanahkan oleh masyarakat sampai dengan 2024 menjadi anggota DPRD. Di tengah keterbatasan kita harus memaksimalkan ikhtiar-ikhtiar dan upaya-upaya kita. 2024 itu kan ada dua kegiatan besar ya. Pertama pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 14 Februari 2024 dan pemilihan
Pilkada serentak, Pilkada serentak. 2027 November, kepala daerah dan gubernur. Aha. Kalau Gitu. Bapak sendiri masih betah di sini, di Dewan Kota. Ada ke provinsi nggak? Ya? Rencana? Saya itu saya serahkan sepenuhnya kepada masyarakat dan kepada rekan-rekan saya, kepada yang selalu mendampingi sampai saat ini untuk bisa melihat jernih kepada saya. Kalau saya menilai diri sendiri saya itu kan terlalu subjektif. Ya. Dan ada beberapa teman ya masih banyak PR yang harus dilanjutkan, Kang Andi, ya kalau bisa tetap di Indiang Cipedes di Dapil 2 Oke. katanya gitu. Walaupun Teh Irma, rumah saya itu boleh saya seloroh sedikit? Boleh. Rumah saya itu di pinggir kantor wali kota di Perum itu ya. Ah, Perum saya itu Bumi Nusantara Indah itu sebelah kanan kantor wali kota. wali kota ya. Sebetulnya dekat, kalau saya ngajeleng dari Benteng itu sudah masuk ke kantor wali kota. Harusnya ya. sih begitu. Jadi kalau jadi wali kota tuh nggak perlu konvoi jauh kan, Pak? Tinggal dibuka aja Benteng, dirabat beton, jalan kaki nggak gitu. usah yang. Tapi ada rencana ke situ. Ya kita serahkan sajalah kepada masyarakat. Yang penting saya harus menyelesaikan tugas ini dengan baik di tengah keterbatasan dan kekurangan saya menjadi anggota DPRD. Oke. Terima ya. Terkecuali itu sistem pemilihan wali kota sistem zonasi gitu. Jadi enak, saya dekat dengan kantor wali kota. Udah kayak lanjutin sekolah ya. Jadi kan kalau dekat kantor wali kota kan nggak usah ada pemilihan, seperti hanya anak-anak masuk ke SMP yang SMP terdekat kan ya? tidak usah di testing. Iya, Saya itu betul. nempel Benteng itu dengan komplek wali kota. Nanti orang pada rame-rame pindah ke situ, Pak. Aduh, yang dari Bandung Jaya nggak punya kesempatan kayaknya kabupaten. Begitu ya. Jadi untuk 2024 kita berharap ada sosok yang terbaik di Kota Tasikmalaya, siapapun itu orangnya, siapapun dari manapun itu partainya. Gerindra udah punya pasti dong. Ya, dengan 10 kursi yang ada sekarang tentu dituntut untuk Gerindra bisa memproduksi sosok terbaik untuk bisa ditawarkan kepada masyarakat Kota Tasikmalaya untuk bisa menjadi pemimpin Kota Tasikmalaya ke depan. 10 kursi sekarang tidak tahu nanti 2024 itu masih bertahan. Kita berharap bertahan, malah bisa lebih Menambah. sehingga itu bisa memudahkan untuk Gerindra bisa melakukan pengusungan wali kota. Siapapun itu, mudah-mudahan. Gerindra sudah menyiapkan juga ya untuk sosok untuk menjadi wali kota Tasikmalaya. Pak Piman sekarang lagi digadang-gadang. Oh iya, akhirnya kita dapat bocoran. Ya, itu salah satu sosok yang sekarang sedang berikhtiar untuk melakukan penetrasi dan bersosialisasi kepada masyarakat. Saya tentu saja sebagai organ dan kader Partai Gerindra tentu mendorong keinginan-keinginan baik itu ya, sepanjang itu niatannya itu adalah untuk beribadah dan meningkatkan mensejahterakan masyarakat Kota Tasikmalaya ke depan. Amin. Gitu. Luar biasa Mbak Priangan, pembicaraan kita seru sekali. Tapi sepertinya kita dibatasi oleh waktu. Bapak, terima kasih sudah hadir. Mungkin Bapak ada yang ingin disampaikan untuk Mbak Priangan di rumah, silakan. Ya, tetaplah menjadi diri kita sendiri, tetaplah kita berjuang, niatkan baik, serahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hidup kita berkah. Itu saja barangkali. Baik, sekali lagi terima kasih dan terima kasih juga untuk Mbak yang di rumah yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya Mbak Priangan semuanya tidak ketinggalan dengan tokoh-tokoh yang kita hadirkan. Terima kasih, saya Irma Normalia, undur diri. Potret mengurai cerita, membingkai asa.